selamat malam, selamat datang di YouTube channelnya Wilana Vlog. Hai teman-teman, saya akan tunjukin aktivitas saya setelah pulang kerja. Seperti ini ya teman-teman, saya akan pertama itu buang sampah. Setelah saya buang sampah, ini saya mau simpan helm saya karena saya pergi pakai helm. Kemudian keduanya itu biasa saya sebelum masuk ke kamar untuk melakukan aktivitas saya harus istirahat badan saya itu dengan duduk paling lama itu 5 menit. Jadi saya udah selesai 5 menit, saya bisa melakukan aktivitas saya di rumah. Itu setiap hari yang saya lakukan di dalam rumah teman-teman. Jadi seperti inilah keadaan rumah saya, rumah kos-kosan teman-teman. Jadi kita nggak bisa hias semau kita karena ini kan bukan rumah tetap kita, jadi kita pakai seadanya aja. Kita juga lagi berjuang untuk mengisi rumah kita, rumah pribadi itu yang kita beli. Jadi nanti kita akan tunjukin buat teman-teman. Dan ini usaha kecil saya, ada suami, ada anak saya juga. Seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini kegiatan saya pertama kalau pulang kerja. Masuk kamar itu paling nyalain lampu, karena lampu dimatiin, cuma hanya lampu kecil aja yang saya nyalain. Setiap saya pulang kerja selalu ada orang tua saya, ada suami, ada anak. Mereka selalu masuk ke kamar, ajak ngobrol bersama saya untuk menghilangkan rasa capek saya. Jadi setelah itu baru saya bisa melakukan aktivitas saya seperti biasa. Pertama, sebelum saya mandi, saya biasa berdoa dulu. Selesai berdoa, kemudian saya nyisir rambut saya. Jadi biasalah ini kegiatan yang udah setiap hari saya lakukan di rumah setelah pulang kerja. Jadi saya akan tunjukin buat teman-teman semua aktivitas saya di rumah itu seperti apa di malam hari. Saya pulang kerja itu paling tinggi jamnya jam 8 sampai jam 10 malam kalau nggak ada tamu banyak di tempat kerja. Itu paling tinggi itu jam 12 saya sampai di rumah. Tapi kalau udah jam 12 saya biasa tidak bersihin rumah lagi karena udah terlalu capek. Jadi saya melakukan yang bisa saya lakukan aja, nanti besok pagi baru saya lanjut. Itu pun juga kalau udah jam 12 paling saya nggak bisa mandi lagi karena saya punya dada dulu bekas sakit, benjolan di paru-paru. Makanya kalau udah jam 12 ke atas saya udah nggak berani mandi. Paling jam 8, jam 9 itu saya mandi. Jadi setiap pulang kerja ini seperti yang teman-teman lihat, saya nyisir rambut, habis itu mandi dan bisa melakukan aktivitas lain lagi. Jadi ikutin saya terus dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga video saya juga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan teman-teman bisa melakukannya di rumah juga seperti saya yang seorang pekerja. Karena saya bekerja itu karena saya bisa membantu suami saya juga. Tapi suatu saat saya akan pasti jenuh dalam pekerjaan juga. Jadi saya masih kuat, saya akan bantu suami saya untuk mencari nafkah gitu. Jadi ini teman-teman, saya baru selesai mandi. Saya biasa kalau habis mandi itu saya pasang masker di tali masker, biar pagi itu saya nggak ribet berangkat kerja harus pasang-pasang lagi. Dan kemudian saya akan pakai beberapa produk di wajah saya yang biasa saya pakai di malam hari, tapi nggak banyak sih, cuma 2 produk aja, yaitu Lip Trim sama Healthy Glow itu dari Atomy. Dan teman-teman tahu saya sekarang pakai produk Atomy yang sangat bagus banget dan sangat membantu juga karena sesuai kantong lah. Tapi produknya adalah produk herbal yang produk sangat bagus banget. Jadi saya paling pakai 2 produk itu sebelum saya lakukan aktivitas saya, agar debu itu jangan langsung nempel ke wajah saya. Seperti itu. Jadi inilah kegiatan saya di malam hari. Jadi teman-teman ikutin kita
dan stay terus di channel saya. Semoga channel saya ini selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman. Semoga saya juga bisa tembus 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Semoga saya juga bisa berikan hadiah buat teman-teman yang udah ikutin saya dari pertama. Saya akan pilih orang-orang yang sangat mensupport saya dari awal. Kalau memang saya udah tembus 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang, saya akan memberikan hadiah kepada teman-teman. Jadi semoga saya berhasil ya teman-teman. Saya butuh sekali support teman-teman untuk membantu YouTube saya. Jadi inilah kegiatan saya setelah saya mandi. Biasa saya pertama itu beresin kamar dulu, karena saya tuh paling gak suka kamar saya berantakan, karena saya punya anak yang super aktif. Jadi dia biasa main di kamar. Jadi ya gitu deh, selalu berantakin kamar, tapi gak berantak amat juga sih. Kalau dia main sama mainannya dia selalu di luar. Cuma kalau dia suka sekali main di kamar ya otomatis berantakan. Cuma mau apa boleh buat, namanya juga anak. Kalau nggak mau berantakan ya bukan anak namanya. Itu orang dewasa gitu. Orang dewasa pun aja berantakan, apalagi anak kecil. Jadi ya nikmatin aja sebagai seorang ibu gitu. Jadi ini saya lagi beres-beres dan saya mau rapiin beberapa barang juga yang berantakan di atas meja, tapi nggak berantakan amat juga sih. Cuma pengen dirapiin aja biar pagi itu saya nggak ribet-ribet amat untuk beresin ini beresin itu. Dan pagi itu saya harus siapin makanan, siapin sarapan. Jadi memang kalau urus rumah paling sapu doang, karena otomatis dari malam sampai pagi itu pasti ada debu ya. Jadi cuma sapu, pel, dan lanjut urus anak, urus beberapa barang seperti mencuci atau yang lain-lainnya gitu. Atau kalau gak berantakan amat, saya langsung cepat buka usaha kios saya gitu. Kalau udah selesai pasti saya matiin lampu dan saya lakukan aktivitas saya di luar seperti itu, bersihin ruang tamu lah. Ini mainan anak-anak saya yang berantakan di atas meja, jadi saya harus rapiin sepatu-sepatu, rapiin atas meja. Teman-teman lihat di sana itu pohon Natal, saya nggak pernah turunin karena saya lebih suka pohon Natal kalau ditata di dalam ruang tamu. Suka banget karena ada kayak keunikan tersendiri buat saya gitu kalau pohon Natal itu ada di dalam rumah. Dan memang saya nggak setiap habis Natal nggak pernah saya simpan. Itu suka aja sama tata pohon Natal itu di dalam rumah. Mungkin ada yang teman-teman sama seperti saya yang agama Kristen yang suka menata pohon Natal, walaupun sudah habis tahun baru dan Natalan gitu, selalu aja disimpan di ruang tamu. Komen ya di bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya lagi beres-beres ruang tamu, sapu-sapu, biasalah seperti biasa yang teman-teman lakukan di rumah juga sebagai seorang ibu gitu loh. Beresin masker. Biasa suami kalau pulang kerja pasti masker lah, handskun lah, kaos kaki lah, baju lah, itulah, jaket lah apa, selalu simpan di belakang pintu, di itulah. Jadi kita sebagai seorang istri wajar, udah ini sudah anggap seperti biasa kerjaan yang memang rutinitas setiap hari gitu. Jadi ya nikmatin aja. Mungkin ada teman-teman di luar seperti saya juga. Inilah kita sebagai seorang ibu gitu loh, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Ini di pintu kamar nomor 2 itu ada bapak saya lagi main HP, jadi agak sedikit terang gitu. Jadi saya sambil urus rumah. Jadi ikutin saya terus ya sampai selesai teman-teman.
Teman-teman, ini saya sudah selesai beresin ruang tamu. Inilah keadaan rumah kos saya, teman-teman. Seadanya aja. Intinya di bawah nyaman aja, teman-teman. Karena ini bukan milik kita, jadi nikmatin aja. Oke, jadi kalau udah selesai kayak gini, teman-teman, udah rapi. Saya langsung matiin lampu ruang tamu dan saya akan lakukan aktivitas saya di dapur. Lanjut di dapur, teman-teman. Jadi ini rasa kayak suara saya sedikit-sedikit serak, maaf ya, karena ini kayaknya efek kecapean juga, jadi suaranya agak sedikit serak gitu, teman-teman, atau kenapa lah entah. Jadi teman-teman, pertama biasalah beresin meja makan, kemudian nanti urus piring kotor, sapu-sapu. Aduh teman-teman, pemandangan di dapur saya ini agak gak bagus banget karena saya kemarin baru selesai mencuci. Jadi ini kalau pakaian yang udah setengah kering gitu, teman-teman, saya langsung masukin aja ke dapur karena ada gantungan pakaian di atas yang kayak teman-teman lihat ini di pojok, teman-teman. Jadi besoknya saya langsung angkat kalau udah kering betul. Jadi kena angin malam aja, angin di dalam rumah aja, pakaian saya besok udah bisa kering karena ini udah sebenarnya udah mau kering juga, cuma ya cari aman aja biar nggak ada basah di leher atau di lengan atau apalah. Jadi nggak mau, jadi digantung seperti yang teman-teman lihat. Jadi pemandangannya sedikit gak bagus, teman-teman, dan memang keadaan dapur saya seperti ini yang teman-teman lihat. Ya nikmatin aja gitu, teman-teman. Jadi kita lanjut beres-beres. Seperti apa sih suasana dapur saya? Jadi jangan dibully ya teman-teman, karena ini bukan rumah pribadi saya.
Teman-teman, ini keadaan dapur saya seperti ini aja teman-teman. Jadi ya yang teman-teman lihat, karena ini kos-kosan juga udah lumayan lama, jadi ini pun untung kita baru cat ya, tapi kita udah lama juga sih di sini, udah mau 3 tahun, jadi udah lumayan lama. Karena pas kita masuk ini cat yang pertama, jadi kita nggak ganti karena lumayan makan biaya juga sih. Karena pertama kita cat lumayan habis 200-an gituan untuk beli catnya. Jadi ya memang ya udahlah, pakai yang ini aja sampai kita pindah gitu, biar nggak usah buang-buang uang, karena kita lagi nabung juga untuk rumah kita. Jadi inilah keadaan rumah kita. Saya beresin piring, cuci piring, dan lain-lain lah yang teman-teman lihat seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat berantakan, maaf ya. Seperti ini keadaan kos saya.
Teman-teman, ini saya udah selesai beresin dapur. Ini keadaan dapur yang udah bersih, teman-teman. Jadi suasana dapur saya yang udah bersih seperti ini, teman-teman. Jadi saya mau istirahat gitu, karena udah capek juga, jadi mau istirahat. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya. Ini anak saya udah tidur dan kemudian ada suami saya di belakang yang buat ketawa. Oke, jadi sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Next time kita ketemu lagi. Bye bye.